Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mahardika, NPM 20082601883. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind map saya untuk semester antara blok neurologi yang berjudul stroke hemorrhagi. Jadi yang pertama itu membahas definisi terlebih dahulu. Jadi stroke hemorrhagik ini adalah keadaan klinis akibat pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan perdarahan di dalam jaringan otak, seperti perdarahan intraserebral atau di ruang subarachnoid, yang menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial, kemudian terjadi penurunan perfusi cerebral dan juga kerusakan neurologis. Untuk klasifikasinya sendiri itu, yang pertama itu ada perdarahan intraserebral. Jadi biasanya perdarahan ini terjadi di dalam otak, penyebab terseringnya itu hipertensi. Kemudian ada perdarahan subarachnoid. Jadi ini terjadinya perdarahan di ruang subarachnoid. Penyebab terseringnya itu ruptur aneurismia sakular. Kemudian yang ketiga itu ada perdarahan intraventrikular. Jadi ini perdarahan yang meluas ke sistem ventrikel. Kemudian ada juga perdarahan epidural. Jadi ini perdarahan antara durameter dan tulang tengkorak. Yang terakhir itu ada perdarahan subdural. Jadi ini perdarahan antara durameter dan arachnoid. Untuk faktor risiko dari stroke hemorrhagic ini sendiri, yang pertama itu adalah hipertensi. Hipertensi ini merupakan faktor yang paling sering terjadi. Kemudian ada juga aneurismia cerebral, kemudian malformasi atriovenosa, kemudian angiopati cerebral, kemudian koagulopati atau penggunaan antikoagulan, kemudian trombositopeni, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dislipidemi, kemudian diabetes mellitus, usia lanjut, dan juga riwayat stroke hemorrhagic pada sebelumnya. Kemudian patofisiologi. Jadi ini adalah patofisiologi singkat dari terjadinya stroke hemorrhagic ini. Jadi yang pertama itu awalnya terjadinya pecahnya pembuluh darah, kemudian terjadi perdarahan di jaringan otak atau ruang subarachnoid, kemudian terjadi hematoma atau peningkatan volume darah, kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial, kemudian terjadinya penurunan perfusi cerebral, selanjutnya terjadinya iskemia sekunder atau kerusakan neuron. Untuk gejala dari stroke hemorrhagic ini sendiri, yang pertama itu biasanya gejalanya muncul mendadak dan mencapai puncak dalam menit atau jam. Kemudian biasanya pasien merasakan sering sakit kepala mendadak. Kemudian biasanya dijumpai juga mual muntah, penurunan kesadaran, defisit neurologi vokal, biasanya terjadi kelemahan pada satu sisi tubuh. Kemudian gangguan bicara, gangguan penglihatan, biasanya juga ada pasien yang mengalami kejang, kemudian tanda peningkatan tik seperti penurunan kesadaran, papiledema, bradikardi, hipertensi. Untuk pada pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya itu biasanya onsetnya itu kita jumpai mendadak. Kemudian kita analisis mengenai faktor risikonya. Kemudian kita tanyai mengenai obat yang digunakan. Biasanya antikoagulan dan juga riwayat penyakit stroke hemorrhagic ini pada keluarga. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu biasanya kita lakukan yang paling penting itu CT scan kepala non kontras. Jadi ini adalah modalitas pilihan pertama. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan CTA, MRA, kemudian juga fungsi lumbal. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan darah rutin, elektrolit dan juga gula darah. Kemudian untuk tata laksananya, jadi yang pertama itu tata laksana awal kita lakukan primer survei ABC, itu RW, breathing, circulation, kemudian monitor tanda vitalnya, kemudian saturasi oksigen yang kita cek juga, kemudian kontrol tekanan darah, kemudian kita hindari hipotensi, kontrol gula darah, koreksi koagulopati, kemudian hindari antiplatelet atau antikoagulan. Selanjutnya untuk terapi spesifiknya itu apabila pada perdarahan intraserebral kita terapi medis utama, kemudian kita lakukan pembedahan, evakuasi hematoma, dekompresi untuk hematoma besar dengan efek massa.
Kemudian apabila terjadi subarachnoid, kita berikan nimodipin 60 mg, kemudian obliterasi aneurisma, kemudian terapi suportif seperti cairan euvolemik, analgesik, anti kejang bila terjadi kejang, bila perlu. Kemudian untuk terapi lanjutan dan rehabilitasi bisa kita edukasi pasien mengenai pencegahan komplikasi seperti pneumonia dan juga dekubitus. Kemudian kita rehabilitasi dini, kita edukasi pasien untuk melakukan fisioterapi, terapi okupasi, dan juga terapi bicara. Untuk edukasi faktor risiko dan juga kita kontrol dalam jangka panjang. Untuk komplikasi dari stroke hemorrhagic ini sendiri, yang pertama itu adalah peningkatan tik dan herniasi cerebri. Ada juga hidrosefalus akut atau kronik, kemudian vasospasme cerebral, kemudian rebleeding terutama pada SAH, kemudian bisa juga terjadi kejang, edema cerebri, defisit neurologi permanen, hingga bisa terjadi kematian. Untuk prognosis dari stroke hemorrhagic ini sendiri adalah biasanya ini dipengaruhi oleh faktor usia. Kemudian perdarahan intracerebral ini biasanya terjadi sekitar 30-50%. Perdarahan subarachnoid itu biasanya 25-40%. Sebagian pasien dapat mengalami disabilitas permanen. Kemudian pemulihan optimal dengan deteksi dini, terapi cepat dan rehabilitasi adekuat dapat memperbaiki keadaan dari stroke hemorrhagic ini sendiri. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mencari mind mapping saya. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.